Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Faridul Istihad. Saya Gia Sulfena Putri. Nama saya Nini Mustafira. Nama saya Fia Istimewa. Akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang olahraga. Mari kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai oksigen, air, pangan, metabolisme, serta cabang olahraga atletik. Pertama-tama, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Gia. Yang pertama yaitu oksigen. Semua makhluk dan tumbuhan kecuali yang bersifat anaerobik sangat membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Oksigen merupakan unsur yang sering ditemui di kerak bumi dengan jumlah atomnya 53,8%. Oksigen ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Jika dalam 10 menit manusia tidak dapat oksigen, maka dia tidak bisa bertahan hidup. Untuk mendapatkan oksigen yang baik, maka orang harus olahraga tenaga dalam atau olahraga pernafasan. Yang kedua adalah air. Air merupakan kebutuhan hidup pokok yang kedua setelah oksigen. Sebagian besar dalam tubuh kita, sejumlah 70% dari berat badan adalah air. Air memiliki fungsi sebagai membawa nutrisi dan oksigen ke dalam sel tubuh. Selain itu juga bisa mengatur suhu tubuh dan bisa mengatur pencernaan dalam tubuh kita, dan masih banyak yang lain. Jika dalam tubuh kita kekurangan air, maka akan menyebabkan dehidrasi. Jika dehidrasi itu terjadi, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Terima kasih. Selanjutnya pangan. Setiap manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Fungsi makanan untuk tubuh menghasilkan energi. Makanan memasuk bahan bakar atau energi yang dibutuhkan untuk melakukan banyak tugas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pangan harus terdapat beberapa komponen gizi yang terdapat dalam tubuh. Yang pertama ada protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Selanjutnya metabolisme. Nah, pada metabolisme aerobik, anaerobik, aliran darah belum cukup memberikan suplai oksigen ke otot. Energi didapat terutama dari karbohidrat. Suplai energi awal berasal dari proses katabolisme anaerobik adenosin trisulfat atau ATP. Selanjutnya pada metabolisme aerobik, energi didapat terutama dari karbohidrat dan lemak. Energi yang berasal dari proses aerobik mula-mula berasal dari penguraian glikogen otot. Latihan berat memerlukan cadangan karbohidrat atau glikogen, dan deplesi glikogen akan menuju ke arah kelelahan. Pengertian olahraga atletik. Istilah atletik berasal dari beberapa sumber, antara lain yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang mempunyai arti berlomba atau bertanding. Misalnya ada istilah pentathlon atau decathlon. Istilahnya mirip sama, namun artinya berbeda dengan arti kata atletik di Indonesia, yang berarti olahraga yang memperlombakan nomor-nomor seperti jalan, lari, lompat, dan lempar.
Istilah lain yang mempunyai arti sama dengan istilah atletik di Indonesia adalah Leichtathletik dari Jerman dan atletismo dari Spanyol, olahraga dari Malaysia, dan track and field dari USA. Atletik menurut pendapat para ahli, seperti menurut pendapat Rahmani, yaitu mengartikan bahwa atletik merupakan olahraga dari berbagai macam penggabungan gerakan, seperti olahraga jalan, lari, lompat, dan melempar. Atletik juga sering disebut sebagai induk dari segala cabang olahraga, dikarenakan tiap cabang olahraga tidak lepas dari kegiatan atletik sebagai program pelatihannya, seperti lari. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik juga merupakan sarana untuk pendidikan jasmani dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya adalah materi tentang salah satu cabang dari atletik. Tidak mungkin kan kita membahas atletik semuanya secara langsung. Jadi kali ini kita ambil satu contoh atletik. Nah, kita ambil saja cabang atletik lompat jauh. Oke. Lompat jauh adalah satu dari sekian jenis macam cabang lomba atletik, yaitu gerakan melompat menolak dengan satu kaki, lompatan horizontal. Long jump membutuhkan teknik gerakan mengangkat ke atas derajat ke depan. Tujuannya adalah pelompat itu melakukan lompatan dengan jarak yang sejauh mungkin. Nah, ini juga sering dilombakan. Jadi pemenangnya adalah dia yang lompatannya paling jauh jaraknya. Ada beberapa teknik dalam melakukan lompat jauh ini, yaitu pertama, teknik awalan dilakukan dengan menggunakan 2 tahap, yaitu berjalan, kemudian berlari dengan secepatnya. Kemudian teknik kedua, tolakan, dilakukan dengan menggunakan kaki yang terkuat. Maksudnya itu kaki yang dianggap paling kuat. Misalkan kaki kita yang paling kuat itu kaki kanan, berarti kita menolak itu menggunakan kaki kanan. Kemudian yang ketiga, teknik melayang di udara. Ini berhubungan dengan gaya yang digunakan dalam melakukan lompatan, sehingga menciptakan keseimbangan dalam mengontrol tubuh selama tubuh itu melayang. Setelah menolak kan melayang bingung. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian teknik mendaratnya itu dilakukan dengan kedua kaki dan kedua tangan ke depan. Jadi kedua kaki dan kedua tangan itu di depan nanti. Sehingga membawa badan condong ke depan. Akhirnya jarak yang diinginkan pun tercapai. Kemudian lapangan lintasan yang digunakan untuk lompat jauh itu berupa lintasan sepanjang 40 sampai 45 meter. Itu lintasan untuk tahap awalnya tadi, berlarinya tadi. Kemudian ada papan untuk menolak, dan juga ada bak pasir yang cukup luas, sekitar panjang 10 cm, panjang 10 meter, lebar 2,5 meter. Itu digunakan untuk pelompat mendarat. Bak pasir biar aman mendaratnya. Juga kenapa pasir? Juga kalau pasir kan membekas, jadi kita mengukur jaraknya itu lebih mudah. Kemudian gaya dalam lompat jauh. Maksudnya pertama ada gaya jongkok. Yang kedua ada gaya menggantung, dan yang ketiga ada gaya berjalan di udara, walking in the air. Dalam ranah lomba lompat jauh tersebut ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi.
peserta itu tidak boleh menolak dengan menggunakan dua kaki, karena itu berbahaya dan merugikan peserta sendiri. Juga kalau dia dipanggil selama 3 menit tapi tidak segera melakukan lompatan, dia juga akan didiskualifikasi. Juga dia mendarat di luar bak pasir, menumpu tidak pada papan tolakan, dan setelah mendarat bukannya dia berjalan maju tapi dia malah berjalan kembali. Itu bisa membingungkan jarak lompatan yang sudah membekas pada dia. Jadi nanti panitianya kesulitan untuk mengukur hasil dari dia lompatan. Bagi jurinya, penilainya itu akan mengangkat bendera merah ke atas jika lompatan peserta sah, dan mengangkat jika merah jika tidak sah, dan mengangkat bendera putih ke atas jika lompatannya sah. Pelari berdiri dari jarak 40 meter atau 45 meter pada lintasan lurus. Beri tanda pada ujung lintasan sebagai papan tolak. Berlari dengan ritme pelan ke cepat dengan langkah lebar. Lakukan latihan lari awalan ini berulang kali sampai merasakan ritme perkenaan kaki tumpu dengan balok tumpu. Tahap kedua, latihan menolak. Yang pertama, pasang tali dengan tinggi 50 cm. Di sini kita gunakan saja tongkat kayu yang diberi tinggi 50 cm. Kemudian berdiri 5 meter di depan kayu atau tali. Lalu lakukan lari dengan kecepatan sedang, kemudian menolak dengan kaki tumpu terkuat. Tahap ketiga, tolakan sesungguhnya. Yang pertama, berdiri 6 meter dari papan tolak. Kemudian lompatlah dengan tolakan kaki terkuat agar mencapai jarak sejauh mungkin. Lakukan secara berkelompok dan berulang-ulang. Semoga berhasil. Terima kasih sudah belajar bersama kami.